Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Akhlak lil Banin jilid 3 pelajaran ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul muhadasah. Pelajaran yang ketiga yaitu adab-adab berbicara. Nah, semua ada adabnya dalam Islam, luar biasa. Apa aja ada adabnya, aturannya, etikanya. Satu. Ayyuhal waladul aziz, wahai anak yang mulia. Iza aradta an tatakallama yajibu alaika awalan an tadhina kalamaka fi qalbik. Iza aradta, apabila engkau kepengen an tatakallama akan bahwa engkau berbicara, niscaya, jawab Iza, wajib kepadamu pertama-tama antadina oleh bahwa engkau timbang, wazana yazinu, engkau timbang kalamaka akan ucapanmu fi qalbika dalam hatimu. Nah ini, jadi aturannya ketika kita pengen mengatakan sesuatu, mesti ucapan itu kita timbang dulu dengan hati kita. Ucapan itu bagus apa enggak? Fa in kana laikan fantiq bihi. Maka jika ada ianya kalam itu layak, fantik, maka ucapkan olehmu dengannya kalam. Wa illa, dan jika tidak, jika kalam itu tidak baik, faskut anhu, maka diamlah kamu darinya kalam. Ini penting banget, ini khususnya kepada para tokoh-tokoh atau pejabat-pejabat. Ketika pengen ngomongin sesuatu harus dipikir dulu, ucapan ini baik enggak, efeknya baik enggak, menimbulkan kericuhan atau tidak. Kalau baik maka diucapkan, kalau tidak diam, biar selamat. Nah ini sekarang kekacauan, baik di dunia nyata atau di dunia gaib, alam maya maksudnya. Itu gara-gara kita susah mengendalikan lisan kita, baik lisan berupa mulut atau lisan berupa tulisan. Karena tulisan itu juga salah satu dari lisan. Kita nulis itu akhirnya orang saling mencaci segala macam. Nauzubillah. Kenapa kita harus menimbang segala ucapan kita? Hatta taslama min afatil lisanil azimah, hingga bahwa engkau selamat dari afat, dari bahaya-bahaya lidah, bahaya yang sangat besar sekali. Nah, supaya kita selamat dari bahayanya lidah. Bahaya lidah sangat luar biasa sekali. Bukankah seseorang menjadi kafir karena lidahnya, menjadi murtad karena lidahnya, di penjara karena lidahnya? Banyak sekali bahaya-bahaya lidah. Makanya sangat dianjurkan untuk menimbang segala ucapan kita. Qala Allah Ta'ala, berkatalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak mengucapkan ia dari satu perkataan pun illa, melainkan sabit pada sisinya itu ada raqibun atid, ada malaikat raqib dan malaikat atid. Jadi semua ucapan kita itu ada pertanggungjawabannya, baik ucapan baik dan ucapan buruk. Makanya sangat penting banget untuk menjaga lidah. Wa warada innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha ilan nari ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Wa warada, telah waridlah, ini warid maksudnya warid dalam hadis, telah datanglah oleh satu hadis bunyinya, innal abda, sesungguhnya si hamba, la yatakallamu, sungguh berbicara ia, bil kalimati dengan satu kalimat, ma yatabayyanu ma yatabayyanu fiha, satu kalimat yang sesungguhnya si hamba sungguh berbicara ia dengan satu kalimat, ma yatabayyanu, yang belum tabayyun ia, belum nyata ia, belum tabayyun ia dalamnya kalimat. Maksudnya dia berbicara dengan satu kalimat yang belum jelas asal usulnya apakah benar atau tidak. Hoak, yazillu, itu tergelincir ia, biha dengan sebabnya kalimat, ilan nari, ke dalam neraka, ab'ada, hal keadaan ia itu lebih jauh, mimma baina, daripada ma yang ada yanya di antara timur dan barat. Nih, kita seorang hamba kadang berbicara dengan satu kalimat yang belum jelas kebenarannya, belum jelas asal usulnya. Kalau zaman sekarang ketika ada status langsung kita bagikan,
tanpa mengecek benar atau tidak. Itu bisa-bisa dengan sebab kalimat tersebut kita akan masuk ke dalam neraka, ke neraka yang sangat dalam sekali, bagaikan dalamnya jauh seperti jauh antara timur dan barat. Nauzubillah. Wa warada aidan al-bala'u muwakkalun bil mantiq, dan telah warid pula oleh hadis al-bala'u bermula bala, musibah itu muwakkalun, itu diwakilkan bil mantiq dengan ucapan. Nah, ini benar banget nih ucapan. Bala itu diwakilkan dengan ucapan. Maksudnya begini, banyak ucapan-ucapan yang membuat kita terjatuh ke dalam bala dan musibah besar. Zaman sekarang nyata banget. Ada orang-orang yang karena ucapannya, ucapan buruknya. Beda lagi kalau kita berani mengucap kebenaran walaupun kita ya umum sebenarnya. Jadi bala, ujian. Bala itu bisa ujian baik, ujian buruk, itu diwakili oleh ucapan. Ucapan-ucapan kita lah yang membuat kita menjadi bermasalah. Tapi kalau ucapan kita tentu membela kebenaran, walaupun kita jadi bermasalah ya harus siap. Karena itu dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini khususnya ucapan-ucapan buruk, biasanya kita jadi musibah, banyak tantangan dengan sebab kita tidak bisa menjaga lidah. Falau anna rajulan ayyara rajulan biridha'i qalbatin la radha'aha. Maka jikalau sesungguhnya seorang laki-laki ayyara mencela ia rajulan akan laki-laki yang lain, biridha'i qalbah dengan sebab ridha' kalbah, dengan sebab menyusui anjing misalkan, la radha'aha, sungguh akan menyusui ianya akannya kalbah, akannya anjing. Maksudnya begini, ini saya baca tadi, ini katanya hadis-hadis lemah. Al-bala'u muwakkalun bil mantiq itu benar. Tapi falau anna rajulan ini katanya lemah. Tapi walaupun lemah ini bisa buat jadi pelajaran. Maksudnya begini, jikalau kita mencela seseorang yang lain, kita cela dia karena dia meminum susu anjing, la radha'aha, itu orang yang mencilanya kemungkinan besar akan terjatuh ke dalam meminum susu anjing juga. Artinya begini, apapun celaan kita terhadap orang lain itu biasanya akan menimpa diri kita. Ketika kita mencela seseorang karena satu dosa yang dia lakukan, itu biasanya kita juga pada akhirnya akan terjatuh ke dalam dosa tersebut. Karena itu ketika kita mendengar kabar-kabar buruk yang menimpa saudara kita, kita berdoa kepada Allah, ghafarallahu lana walahu, ya Allah ampunilah aku dan dia, bukan malah mencilanya, mencari-cari kesalahannya, membuka aibnya. Itu sangat berbahaya. Ini musibah besar sekarang di media sosial, semuanya dipotong-potong video, status orang diambil-ambil, kemudian di framing menjadi seolah-olah orang tersebut sangat jahat sekali. Masya Allah, bahaya banget. Jadi arti hadis ini, falau anna rajulan, jikalau bahwa sungguh seorang laki-laki ayyara rajulan, mencela ia akan laki-laki yang lain, biridha'i kalbah, dengan sebab menyusui susu anjing, la radha'aha, sungguh menyusui ia akannya anjing juga. Maksudnya apa? Kalau kita mencela seseorang karena satu kesalahan, dikhawatirkan kita akan terjatuh ke dalam kesalahan yang sama. Wa fil hadisil akhar, dalam hadis yang lain, hal yukabbun nasu finnari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Adakah yukabbu akan ditelungkupkan akan manusia ke dalam neraka, ala wujuhihim, ditelungkupkan di atas wajah-wajah mereka, illa, melainkan hasaidu alsinatihim, melainkan hasil panen dari lidah-lidah mereka. Jadi ini hal yukabbu istifham tapi maksudnya nafi. Tidaklah manusia dimasukkan ke dalam neraka, ditelungkupkan di atas wajahnya, melainkan semua itu hasil perbuatan lidahnya atau panen dari lidahnya selama di dunia, karena tidak bisa menjaga lidah segala macam, akhirnya menyebabkan dia terjerumus ke dalam neraka. Wa fil hadisi aidan, dalam hadis yang lain pula, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmun. Barang siapa yang ada ia itu beriman ia dengan Allah dan hari akhirat. Siapa yang menyatakan dirinya percaya kepada Allah dan hari akhirat, falyakul, niscaya maka hendak berkata ia khairan, akan kebaikan, au liyasmun, atau hendak diam ia. Ini hadis sering banget kita dengar. Orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan hari akhirat, katakan yang baik atau diam saja. Inilah sifat orang yang beriman, itu selalu berkata baik, menghindari untuk berkata jelek. Berkata baik atau diam. Wa qala syair, berkatalah seorang pensyair,
Wazinil kalama iza nataqta fa innama wazin, timbang olehmu akan ucapan iza nataqta, apabila engkau berucap, fa innama yubdi uyuba zawil uyubil mantiq, hanya saja yubdi memperlihatkan akan aib-aib zawil uyub, hanya saja memperlihatkan akan aib-aib orang yang beraib oleh al-mantiku, oleh ucapan. Mantiku fa'il yubdi. Jadi timbanglah kalam, perhatikan dulu sesuatu yang pengen kita ucapkan, karena aib kita itu akan diperlihatkan oleh ucapan kita. Itu sering kita dengar, ucapan seseorang itu mencerminkan isi hatinya, mencerminkan isi kepalanya. Masya Allah, keren banget nih. Wa takallama ala qadril hajah li alla takuna sarsara. Wa takallam, berbicaralah kamu ala qadril hajah, sesuai dengan kebutuhan, li alla takuna, supaya tidak adalah engkau itu sarsar. Jadi berbicara seperlunya saja, supaya kita tidak dianggap si sarsar. Sarsar itu orang yang banyak ngomong. Sarsar itu mulutnya bergerak terus, banyak ngomong tanpa faedah, namanya si sarsar. Wafil hadis, dalam satu hadis, mangkasura kalamoh kasura sakatuh, barang siapa yang banyaklah omongannya, banyaklah banyaklah jatuhnya, sakatuhu. Kasura sakatuhu, banyaklah jatuhnya, maksud jatuhnya salahnya. Orang yang banyak ngomong banyak salah. Waman kasura sakatu, barang siapa yang banyaklah oleh jatuhnya atau banyaklah oleh salahnya, kasurat zunubuhu, banyaklah dosanya. Kalau banyak salah, salah dosa. Waman kasurat zunubuhu kanatin naru aula bih, barang siapa yang banyaklah dosa-dosanya, adalah neraka itu lebih utama untuknya. Kalau banyak kesalahan, masuk neraka. Wala tatahaddas bikulli ma sami'ta, janganlah engkau berbicara, janganlah engkau bicarakan bikulli ma sami'ta, dengan semua apa yang engkau dengar. Tidaklah semua yang kita dengar itu harus kita bicarakan kepada orang lain. Wa fil hadis, dalam satu hadis, kafa bil mar'i isman ayyu haddisa bikulli ma yasma'u, cukuplah seseorang dianggap berdosa bahwa berbicara ia dengan setiap apa yang ia dengar. Jadi tidak semua yang kita tahu itu harus kita omongkan kepada orang lain. Mungkin saja orang juga udah tahu. Jadi berbicaralah seperlunya saja. Kafa bil mar'i, biasanya sesudah kofa itu di fa'il kofa ada baziyadah. Jadi bil mar'i ini baziyadah. Kafal mar'u, cukuplah seseorang nisbah dosa akan bahwa berbicara ia dengan setiap apa yang ia dengar. Walhamdulillahirabbil alamin. Satu poin dulu, ini bagus banget ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.